Oke, jadi Abaspi itu di sini ada, mungkin Abaspi-nya dulu apa kali ya? Asosiasi Pemain Basket Profesional seluruh Indonesia ya. Lalu di sini ada Ronaldo Sitepu sebagai ketua. Yap. Lalu di sebelah kiri saya ada Mario Gerungan sebagai wakil ketua. Lalu saya sendiri, Famigel Michel sebagai GM di Abaspi ini. Mungkin ada yang mau ditambahin, Bang Do? Mungkin harus tambahin lagi ya, di tim kita juga nanti di tim kita juga ada sekjennya itu Nico Werner, lalu Ega bendahara kita Ega, lalu kita juga ada penasehat kita, satu penasehat kita itu Rama. Ya, Fandi Andika Ramadhani. Kalau Abaspi sendiri gini, kalau kita lihat dari basketnya, kita lihat maju, perkembangan baik, ya kan. Tapi fokusnya kita kembali yaitu ke teman-teman ya, gitu. Jadi seperti yang pengen kita perjuangkan ya, Abaspi ini pengennya memperjuangkan haknya dari para pemain, dan mungkin isu-isu yang mungkin sering beredar lah di yang seperti yang mungkin banyak orang tahu gitu ya, yang kesulitan pemain hingga mereka tuh nggak fokus gitu dengan kerjanya mereka. Jadi mereka merusak konsentrasi mereka sampai untuk tidak bisa berprestasi lah gitu. Mungkin nambahin dari Bang Dodo ya. Jadi sebenarnya kita asosiasi itu kalau misalnya melihat secara liganya kita pasti senang, apalagi kayak klubnya nambah banyak, kayak kan otomatis kan player-player yang mengisi dari tiap klub itu kan istilahnya nih ya, wadahnya itu semakin luas nih. Pemain pro itu punya kesempatan, atau pemain-pemain itu punya kesempatan menjadi atlet pro. Nah kalau di sini kita asosiasi lebih fokus kepada ada namanya 4 core value ya kalau di kita ya, Bang Do ya. Jadi 4 core value itu ada satu fungsinya itu proteksi, dimana proteksinya itu adalah proteksi kepada every age player yang main di klub pro yang ada di Indonesia. Jadi gimana caranya kita menjaga nih, mereka-mereka ini memang memiliki hak-hak yang sudah tertulis di kontrak-kontraknya mereka, bagaimana itu memang dijalani oleh setiap pemain-pemain yang ada di Liga Bola Basket di Indonesia ini atau di IBL. Jadi kalau misalnya secara liga semakin besar, iya, tapi secara kita sebagai asosiasi kita akan melihat dari sisi sebagai pemain pro-nya, paling seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman tahu lah, udah beberapa kali dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya juga tuh pernah pemain-pemain ya senior kita yang dulu tuh udah pernah coba buat, tapi turns out nggak berhasil gimana-gimana pada saat operasionalnya. Dan sekarang tuh ya kita sih berangkatnya tuh dari yang kita pernah buat satu movement waktu itu, satu bola satu suara, yang memang trigger terbesarnya adalah pada saat kasusnya teman kita waktu itu, Dimas Mohari. Tapi pada saat kita memajukan ataupun kita minta mediasi kepada Perbasi saat itu, yang kita naikkan bukan cuma kasus itu. Jadi emang pada saat kita minta waktu untuk bicara ke Perbasi, yang kita up juga bukan cuma terkait kasusnya Dimas, tapi kasus-kasus yang lain yang udah pernah ada terjadi di dunia bola basket Indonesia. Dari situ kita kumpulin pemain-pemain, kita Vicon, ya mau dibilang itu salah satu Vicon paling ramai, paling besar ya, maksudnya karena ada 100 lebih waktu itu yang join, dari yang masih aktif sampai dengan yang legend-legendnya juga pada ikut juga. Ya di situ akhirnya kita ngobrol, kita bisa bilang itu kayak ajang kita buat sharing juga gitu. Ternyata banyak banget input-input yang waduh, ternyata ini ya emang haruslah ada satu wadah yang bisa jadi tempat teman-teman bisa sharing lah. Kurang lebih dari situ kita berangkat, akhirnya kita masuk ke bagaimana sih kita bisa dapat legal standing yang jelas pada saat kita ngebuat asosiasi ini. Oke, kalau kita tuh sebenarnya kita nggak punya tanggung jawab buat ngecek terlalu jauh terkait itu ya pastinya, karena dapurnya tim itu pun ya mungkin kita nggak bisa sentuh sejauh ini. Cuma mungkin kalau dari sisi liga punya tanggung jawab itu.
untuk bagaimana mereka melakukan mungkin bisa dibilang financial due diligence ataupun ya itulah due diligence untuk terkait bagaimana klub ini bisa running ke depannya gitu. Jadi kalau mau dibilang tadi pertanyaannya itu di kita, fokus kita itu ke pemain sih, bukan ke tim seperti itu. Mungkin gini ya. Kalau misalnya kasus di tahun lalu kan kita kan histori kita itu kan kita belum ada di tahun tersebut. Cuman mungkin kalau kasusnya ada, tapi mungkin trigger itu yang membentuk asosiasi ini jadi ada juga gitu loh. Jadi karena kan istilahnya nih IBL berjalan di tahun ini, asosiasi ini rampung, legal standing kita ada gitu. Tapi kalau misalnya di historical misalnya liga musim lalu, saat itu kan belum ada si asosiasi ini. Jadi mungkin kalau kita sih berusaha apabila di musim lalu itu ada problem-problem terkait pemain, hak-hak pemain yang tertera di kontrak, mungkin di nextnya kita bisa bantu untuk menyelesaikan. Jadi kita memang karena tadi core value kita juga ada yang selain proteksi ada edukasi, jadi kita juga menginginkan berharap ya dengan adanya kita ini, jadi kita semua para pemain profesional tentunya dia akan mengerti hak dan kewajiban mereka. Jadi ketika mereka bermain, mereka akan bermain aman dan tenang dan juga bisa terus berprestasi. Jadi gini, karena kalau di tengah-tengah, mungkin tadi pertanyaannya di tengah-tengah kan, itu kalau mau dibilang di tengah-tengah itu ya mungkin West Bandit yang betul-betul bisa di-raise isunya di tengah-tengah itu, karena memang kita bisa lihat sendiri sepanjang pas perjalanan mereka ya mereka pelatih asingnya juga akhirnya nggak ngelatih lagi, terus pemain asingnya juga per seri berapa sih itu? Setelah yang jeda itu. Ya setelah yang jeda itu juga udah nggak main lagi dan mereka persiapannya juga nggak ada. Cuma kalau untuk NSA dan BPJ mereka ya bisa istilahnya finishnya masih terakhir-terakhir ini aja, akhirnya pas selesai liga baru isunya terangkat gitu kan. Kalau untuk WB sendiri waktu itu kita karena ada beberapa masukan, ada yang ngelapor ke kita gitu, terus ada yang ya pertama sharing lah pasti. Cuma kalau dari kita maunya tuh bukan cuma 1-2 orang yang sharing, tapi lebih ke semuanya. Jadi waktu itu yang kita lakukan adalah kita ajak online meeting karena mungkin keterbatasan waktu juga kalau offline. Jadi kita ada online meeting untuk nampung semua masalah-masalah mereka, karena kan mungkin per personal tuh beda-beda. Jadi waktu itu kita kasih satu wadah, satu platform buat mereka tuh kasih tahu lah. Oh yang let's say si A ini yang belum hak-haknya apa aja. Terus si B ini apa aja sih. Pokoknya di list down, dan setelah itu kita buat satu surat yang kita nyuratin waktu itu juga ke WB, yang kita CC-kan juga ke IBL supaya lebih istilahnya dari pihak liga juga bisa lebih aktif gitu loh untuk nyelesain kasus ini, bukan cuma sekedar ya molor-molor waktu ataupun seperti kayak lempar-lempar, bukan lempar-lempar, lebih kayak nggak ada solusi juga gitu buat pemain yang akhirnya di-update-nya cuma masih proses, dan ya balik lagi nih pemain selalu pemain yang nggak diuntungkan, karena kita tahu juga sebenarnya kan kalau ngelihat dari standarisasi kontrak yang dibuat sama IBL itu per 3 bulan pemain nggak dibayar for free, mereka akan bisa jadi free agent gitu loh. Tapi ada beberapa pertimbangan lain ternyata di luar itu, yang akhirnya waktu itu kita tetap bersurat beberapa kali juga tektokan sama WB, dan waktu itu sayang banget ya kita nggak bisa info terlalu jauh karena pada saat kita minta audiensi juga ke WB masih membatasi hal itu. Jadi yang akhirnya kita bisa update ke pemain, terus juga kita follow up ke liga juga. Ya sejauh ini itu sih yang kita lakuin gitu loh. Oh belum sampai ke situ. Memang emang belum dieskalasi ke situ. Cuma dari sisi pemain bagusnya ya ada pemain-pemain NSA tuh yang udah berani lah. Nih jadi ada 2 tipikal juga lah. Kita tahu lah pemain. Jadi ada yang berani buat kayak mereka follow up sendiri, karena sebenarnya kan secara kontraktual itu yang terikat itu ya personal gitu kan. Personal sama PT klub. Nah, ada yang berani bersurat karena dia bener-bener mengatasnamakan dirinya, dia bersurat ke klub tersebut. Nah, itu menurut kita sih itu suatu movement yang bagus gitu, karena
ya dia tahu posisi, berarti pemain ini tahu posisinya dia adalah sebagai pihak kedua mungkin di kontrak itu, kedudukannya sama di depan hukum gitu. Nah itu yang sebenarnya mungkin di sini juga gue bisa ngomong ke teman-teman pemain yang lain, ya kita juga harus tahu juga positioning kita tuh pada saat kita berkontrak, kita tuh sama gitu. Jangan sampai kita ngerasa, oh kita nih lebih gimana dari klub, wah takut gue sama klub gini-gini, no. Pada saat ya ini ya, maksudnya part of educational yang tadi sempat di-mention sama Miga, one of our core value juga, ya lebih aware lah kalau teman-teman tuh pada saat kita mulai berkontrak, yaitu kita kedudukannya sama sebenarnya di mata hukum, seperti itu sih. Ya, pertama memahami dulu kontraknya, itu yang pasti. Yang kedua, hal ini tidak bisa hanya dari Abaspi aja. Ini harus dari semua pihak lah, gitu kan, untuk melihat biar memastikan kalau pemain-pemain ini itu akan ada berada di tim yang benar gitu. Yang benar artinya baik secara finansial, baik secara fasilitas, baik secara lingkungan juga baik, yang sehingga mereka hanya pemikirannya hanya fokusnya untuk berprestasi gitu. Tapi kalau dari kami sendiri, kembali lagi kami mensosialisasikan, kami mengajak teman-teman semua untuk mengerti apa isi kontraknya dan mengerti hak dan kewajiban mereka gitu. Itu ada di standarisasinya sebenarnya. Nah, tapi balik lagi, setahu gue ya, ini koreksi kalau gue salah, setiap standarisasi kontrak yang dikasih ke klub itu ada beberapa pasal yang bisa diabsorb langsung, dipakai langsung sama klub, ada yang memang itu adjustable, which is bisa dimodif lah sama klub. Nah, apakah terkait 3 bulan nggak dibayar itu bisa putus itu bener-bener terimplement secara semua rata ya? Itu kita harus make sure lagi sekali lagi. Tapi setahu gue itu udah masuk ke dalam standarisasinya IBL yang nggak bisa dirubah sih, seingat gue. Tapi jadi problemnya suka gini kan, 3 bulan nih, ya, tapi 2 bulan, nah, ya, itu. Ya. Jadi nggak berturut-turut tuh. Nah itu sebetulnya sih situasi-situasi yang bisa aja kejadian. Nah. Sebetulnya sih kayak kalau izin nambahin sih, sebenarnya mungkin kalau misalnya di liga kan sudah mulai merapihkan secara kontraknya. Kalau di kita kan memang fokusnya kan kepada pemain profesionalnya ini kan. Jadi ketika bagaimana mereka bisa dapetin sesuai dengan yang memang ada tertera di pada kontrak itu kan. Dan apabila ada di klausul-klausul yang standar di liga mungkin kita rasa tidak atau memberatkan pemain pro, mungkin kan tidak menutup kemungkinan kita masih kasih masukan ke liga seperti itu. Jadi kan istilahnya kan kalau misalnya kerjasama antara player dengan PT, kan klub ini sudah PT, itu kan istilahnya kan mungkin ada perjanjian kerja bersama yang nanti bisa kita pelajarin bahwa minimal nih pemain pro ini punyanya apa aja sih, poin-poin apa sih yang wajib dia punya, misalnya seperti itu. Atau misalnya nih, kalau misalnya ada klausul tadi yang 3 bulan tidak dibayar atau tidak ada aktivitas bersama klub ya, dan tidak ada ini, dia betul-betul namanya jadi free agent atau bebas kontrak, atau benar-benar nggak ada tuh UFA-nya itu yang unrestricted free agent. Nah itu kan harus dipelajari lebih lanjut lagi, ada lanjutannya lagi. Hanya saja di umur kita yang muda ini, kita pasti mempelajari secara pelan-pelan. Nggak mungkin kan kita kan ada istilahnya kan kurva Dunning-Kruger ya, maksudnya kayak pengetahuan itu kan tidak dari satu sisi gitu loh. Nanti seiring dengan garis ke pengalamannya kan. Kalau kita cuma tahu dari satu sisi, kita akan hanya berpegang teguh sama si satu sisi ini kan. Kita berusaha mendekati lagi liganya, betul kan Bang Dok? Kita deketin liga juga, jadi kita berkolega lah ya, kita bisa sebut berkolega sama liga, berkolega sama Perbasi. Itu kan kita nyari input-input dari Perbasi, dari liga, lalu kita nanti lihat pandangan secara pemainnya ini sudah oke atau belum gitu. Jadi kan semakin kita banyak tahu, baru kita jadinya tidak sok tahu kan, karena kita sudah ada riset-riset tertentunya itu gitu. Dengan pengalaman nanti kita semakin lama, ya saya berharap ya kita akan semakin baik untuk memikirkan bagaimana para pemain-pemain pro di Indonesia ini memang sudah sepantasnya dia hanya berpikiran tentang prestasinya. Sisanya itu klub memang sudah rapi kontraknya, nggak ada yang perlu kau pikirkan lagi nih tentang kontrak ini, tinggal bikin aja prestasi yang bagus gitu loh. Istilahnya seperti itu ya sih Bang. Iya, nambahkan lagi ya, kita baiknya di awal waktu itu kita juga udah langsung juga kan kita datang ke Perbasi ya kan. Kita juga welcome waktu itu dari ketua umum dan sekjen waktu itu juga menerima kita. Kita juga udah sampaikan tujuan dan core value kita pun kita udah sampaikan ke Perbasi, dan mereka welcome, mereka juga jadi beberapa kali juga kita update ke mereka terkait lewat surat ya.
terkait masalah-masalah yang datang ke kami. Begitu pula dengan IBL. Jadi IBL juga kita sudah berkomunikasi dan mereka juga menyambut adanya ABASPI ini asosiasi, dan ya kedepannya sih bahkan IBL sendiri kalau bisa melisting apa aja yang jadi sama-sama belajar nih gitu, apa aja yang permasalahan yang terjadi itu bisa kita sampaikan ke IBL gitu. Paling kan kalau misalnya ini kan kayak tunggakan terhadap pemain-pemainnya dari klub kan, kita pasti berusaha secara humanisnya dulu udah pasti, bener nggak sih? Karena in the end kita ingin liganya maju, kita bukan kayak ingin against gitu. Ketika ada problem, oh ini pemainnya nggak dibayar-bayar nih, oh klubnya langsung kita sue aja nih ke legal, karena kita punya legal standing, kita sue aja langsung ke ranah hukum. Nggak secepat itu kita berpikir sampai ke sana gitu. Jadi kita pasti berpikir secara yang terbaiknya, atau ya istilahnya adalah yang impact-nya tidak terlalu banyak. Kasarnya kan kalau kita ke hukum impact-nya besar, kayak tadi misalnya, oh si klub ini tidak bisa main tahun depan. Sebetulnya sayang loh, karena liganya sekarang 12 tim, nanti next-nya berkurang 1 tim hanya karena problem yang padahal bisa diperbaiki nih, bisa dimediasi nih. Jadi sebetulnya sih kalau dari sisi kita, seperti contoh ke WB, kita men-CC IBL, betul ya Bang Dok? Jadi sebetulnya secara tak langsung dari surat yang kita, kalau kita ambil contohnya WB, kita mensurati WB, bersurat dengan WB dengan CC Liga di situ. Jadi sebetulnya kan dari situ kan Liga sudah melihat juga bahwa oh ini ada problem ini loh pada klub ini. Tapi kalau misalnya kita karena hukum mungkin itu istilahnya kita berharap itu hal terakhir kali ya Bang Do ya, ya Bang Gar. Maksudnya itu opsi terakhir, karena kan Indian kita mau liga kita semakin luas gitu loh, semakin besar lah maksudnya. Jadi kalau misalnya kita sebentar-sebentar kita kayak men-trigger atau mengedukasi tiap-tiap pemain pro langsung maju ke ranah hukum, kayaknya kan nggak seperti itulah. Makanya kita berusaha menjadi kolega bagi klub, kolega Perbasi, kolega IBL, tapi kita mau bola basket di Indonesia ini semakin bagus, industrinya semakin menuju ke kesempurnaan dari industri bola basket. Walaupun kita tahu sempurna itu kan jauh levelnya kan, tapi bermimpi untuk sempurna kan wajar dong gitu kan. Pasti orang bermimpi pengen yang paling tinggi kan, gitu sih Pak. Bang Do kali kalau mau datang. Gue nambahin dikit, mungkin kalau dari sisi kitanya, kalau misalnya balik lagi ya mungkin ke sebelumnya, kalau misalnya pemainnya tuh nggak bisa sharing informasi ke kita bisa bersurat apa? Gitu. Jadi memang first move kita adalah kita catch up ke pemain dulu. Kita catch up ke pemain, kita tampung informasi sebanyak-banyaknya supaya kita tahu nih harus gimana, gitu. Karena to be honest, yang kita assess itu bukan cuma dari sisi haknya doang. Ya, pastinya kita bilang, lu ngejalanin kewajiban lu gak? Gitu. Makanya waktu itu kalau boleh kasih info sedikit, teman-teman West Bandit nggak diadain latihan waktu itu. Terus kita bilang, apakah itu akan mempengaruhi hak kalian? Gitu. Karena pada saat kita jaga mereka pun, kita juga harus jaga juga hak mereka, tapi mereka juga harus balance sama ya kewajiban lu gitu sebagai pemain basket profesional gitu. Itu yang kita jalanin sih. Seperti itu. Manapun, maksudnya dengan media apapun ya, pada saat kita sosialisasi, kita udah bisa share beberapa ada media sosial ataupun ada PIC kontak yang kita bisa share. Waktu itu kita bisa share ke pemain-pemain juga, ataupun di email kita juga kita taruh juga di sosial media kita. Dan juga waktu pada saat kita sosialisasi, kita sampaikan juga kok, feel free banget kalau teman-teman misalnya mungkin lebih bisa langsung reach out ke gua atau Dodo atau Miga atau siapapun yang ada di dalam asosiasi ini, feel free banget buat kalian kontak kita gitu. Kita nggak pernah batasin itu sih gitu.